Pagi-pagi tadi kami di rumah, tak ada makanan yang bisa dicicipi yang dimakan oleh penduduk rumah ini. Tak ada makanan pagi tadi ya Rasulullah. Bagaimana kehidupan Nabi, keluarga Nabi, cucu Nabi, putra putri Nabi? Jauh memang kondisi dengan keadaan kita. Tapi ada mereka mengeluh? Tak ada. Apakah ada kesusahan? Banyak susahnya. Tapi mengeluh itu tak ada. Mereka menjalani kehidupan itu dengan ridho. Dan mereka terus istiqomah dalam agama. Kisah bagaimana sahabat Nabi dan sahabat mampu menanggung susah payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada. Ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita dapat. Rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh-solihah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddaqta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Ruyan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhihi al-ummah abarraha quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dini fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim
fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Rawahu Razin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, asatidzah yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Dan wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir, yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini Bapak Ibu kembali kita bersyukur pada Allah. Begitu banyak anugerah yang masih Allah jaga dalam kehidupan kita, terutama iman Islam masih Allah jaga sampai saat ini. Tak ada anugerah yang lebih mahal melebihi iman, melebihi Islam. Ini anugerah yang mana kalau Allah berikan pada seorang hamba, berarti pada hakikatnya Allah telah memberikan segala-galanya pada dia. Tapi kalau tak ada anugerah ini, tak ada iman, tak ada Islam, mungkin nampaknya dia paling kaya, mungkin nampaknya paling terpandang. Tapi kalau tak ada iman, tak ada Islam, orang ini hakikatnya orang yang akan menjadi orang yang paling miskin, kehilangan segala-galanya. Maka anugerah ini yang perlu kita syukuri lagi dan lagi. Anugerah dunia juga, tapi ini anugerah termahal. Maka kita berharap semoga dengan kita selalu bersyukur, semoga Allah selalu istiqomahkan kita dalam agama, semoga Allah selalu memberikan taufik pertolongan pada kita untuk taat pada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini, dan kita akan mengkaji, membaca lanjutan kajian kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, Al-Allamah Maulana Syekh Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Kitab menerangkan tentang kisah kehidupan Nabi dan para sahabat. Tujuannya hanya satu, kita kenal dengan Nabi, semakin cinta pada Nabi, kenal dengan sahabat, semakin cinta dengan sahabat, mudah untuk bisa mengikuti langkah kehidupan mereka. Kita akan lanjutkan, dan sebelum kita melanjutkan kajian, yang belum niat i'tikaf selama di masjid, belum niat, maka jangan lupa niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati kita, saya niat di masjid ini i'tikaf semata-mata karena Allah Ta'ala. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu, kajian memang berurutan kita baca, masih dalam judul Babu Tahammuli Syada'id Fillahi Ta'ala, bab menerangkan tentang kisah bagaimana sahabat Nabi dan sahabat mampu menanggung susah payah demi menjalankan agamanya Allah. Ini yang perlu dipelajari memang, karena menanggung, senang, bergembira, kondisi senang amalkan agama itu tak perlu dipelajari mudah. Tapi Nabi, sahabat mengajarkan pada kita sesusah apapun, maka mereka tetap istiqomah dalam agama. Nah, di antara kisahnya Ju'u Aliyin wa Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ju'u Aliyin, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ju'u Aliyin wa Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma, kisah tentang laparnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi memberitahu bahwa Sayyidah Fatimah, beliau Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pimpinan wanita ahli surga Fatimah. Sayyidina Ali selain jadi sepupu Nabi, orang yang termasuk dicintai oleh Rasulullah, menantu sepupu keluarga. Dan bagaimana kondisi mereka?
Akhrajat Tabarani, Imam Tabarani telah meriwayatkan bi isnadin hasan dengan sanad hasan. An Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataha yauman, Nabi telah mendatangi beliau di satu hari. Faqal, Nabi pun bersabda, aina ibnaya, wahai Fatimah, mana kedua anakku, kedua putraku mana? Cucu pun dipanggil anak. Ini bahasa biasa dalam bahasa Arab. Anaknya anak, cucu dipanggil anak. Itu hal umum. Mana putraku? Mana kedua anakku? Yakni Hasan wa Husain. Yang dimaksud adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat, Sayyidah Fatimah pun menjawab, asbahna wa laysa fi baitina syai' yadhuquhu dha'iqa. Pagi-pagi tadi kami di rumah, tak ada makanan yang bisa dicicipi yang dimakan oleh penduduk rumah ini. Tak ada makanan pagi tadi ya Rasulullah. Faqala Ali radhiyallahu an, maka suamiku Ali tadi pagi mengatakan, adhabu bihima fa inni atakhawwaf ayyabkiya alayki wa laysa indaki syai'. Biar aku bawa saja dua putraku ini, Hasan, Husain. Aku khawatir dia akan menangis pada engkau karena minta makan, tak ada makanan di rumah. Walaysa indaki syai', tak ada makanan di rumah, apapun tak ada. Fadhahaba ila fulan al-yahudi fatawajjaha ilaihi nabi. Fadhahaba ila fulan al-yahudi. Sekarang Ali ibn Abi Thalib sedang pergi ke tempat si fulan orang Yahudi kerja, biasanya untuk hari itu aja, keperluan di hari itu. Fatawajjaha ilaihi nabi, maka Nabi pun pergi ke arah tempat yang diberitahu oleh Sayyidah Fatimah. Fawajadahuma yal'abani fi syarabatin baina aydihima dhatlun min tamrin. Nabi pun berjalan pergi, akhirnya Nabi menjumpai, melihat kedua cucu beliau Sayyidina Hasan, Husain sedang bermain fi syarabatin. Syarabah ini di tempat kebun kurma di padang pasir. Kurma itu memang bisa tumbuhnya juga di tempat yang panas. Padang pasir itu pula anugerah Allah. Di sana biasanya di kebun-kebun kurma itu ada air yang menggenang seperti telaga. Kadang memang mata air betul. Maka genangan air yang berbentuk telaga di sekitaran kebun kurma. Ayahnya Sayyidina Ali sedang bekerja. Nama Hasan, Husain bermain di sekitaran telaga Syarabah. Baina aydihima fadlun min tamrin, di tangan mereka ada beberapa sisa kurma. Faqal, maka melihat itu Nabi pun mengatakan, ya Ali, ala tuqlibu ibnayya qabla ayyashtaddal har. Wahai Ali, kenapa tidak engkau pulangkan kedua cucuku ini sebelum panas terik? Ini sebentar lagi panas garang, panas terik ini. Pulangkan cepat. Saking sayangnya Nabi pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Qal asbahna wa laysa fi baitina syai'. Sayyidina Ali pun mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi pagi saya ke sini membawa Hasan Husain karena tadi pagi di rumah tak ada makanan apapun. Falau jalasta ya Rasulullah hatta ajma'a li Fatimah fatlata marad. Tuan silahkan duduk dulu sebentar. Aku ingin mengumpulkan beberapa kurma lagi untuk Fatimah. Kerja dengan orang Yahudi kan ada upahnya kurma. Nah, kerjanya sudah, Sayyidina Hasan Husain sudah makan beberapa kurma, maka kata Sayyidina Ali, tuan silahkan duduk dulu sebentar biar aku kumpulkan beberapa biji kurma untuk Fatimah di rumah. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jitama'a li Fatimah fadlun min tamrid. Maka Nabi pun duduk menunggu. Sehingga Sayyidina Ali pun mengumpulkan beberapa kurma untuk Sayyidah Fatimah. Faja'alahu fi khirqatin thumma aqbal. Kemudian Sayyidina Ali pun mengumpulkan, diletakkan di satu kain. Kemudian jumpa dengan Nabi. Fahamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadahuma wa Aliyun al-akhar hatta aqlabahuma. Akhirnya sudah selesai kerja, Sayyidina Ali memegang tangan salah satunya, Hasan mungkin tak disebut, dan Nabi memegang salah satu cucu yang lain, mungkin Husain.
Akbalahuma, atlabahuma, mereka pun membawa pulang kedua ya Hasan, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata fit targhib, qala al-Haythami isnaduhu hasan. Seperti yang diterangkan dalam kitab At-Targhib, Al-Imam Al-Haythami mengatakan isnad hadis ini adalah hasan. Ini hadis di antara kisah yang bisa kita lihat bagaimana kehidupan Nabi, keluarga Nabi, cucu Nabi, putra putri Nabi jauh memang kondisi dengan keadaan kita. Tapi ada mereka mengeluh? Tak ada. Apakah ada kesusahan? Banyak susahnya. Tapi mengeluh itu tak ada. Mereka menjalani kehidupan itu dengan ridho. Dan mereka terus istiqomah dalam agama. Kalau kita lihat orang yang paling dicintai Allah seperti Nabi, sahabat, putri Nabi ini paling dicintai Allah, sudah susah seperti itu, maka bagaimana kita? Kita tentu lebih layak sebenarnya untuk dapatkan susah itu. Dan memang nikmatnya satu kenikmatan itu kalau dilewati dengan kesusahan sebelumnya. Memang itulah kaidahnya. Kalau orang yang sudah terbiasa bergelimang, senang. Tidak pernah susah. Bagaimana dia mau merasakan senang itu senang? Di zaman ini Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan, orang-orang sekaya apapun dia, miliuner, itu kalau punya anak, memang sengaja mereka susahkan. Zaman ini. Bahkan tuh kalau orang-orang yang paling terkenal, entah punya pabrik apa, terkenal sekaya apapun, itu kadang mereka nggak ngizinkan anaknya pegang HP. Anaknya belajar disusahkan karena mereka paham ini kaidah yang perlu dipelajari itu susah. Kalau senang tidak perlu belajar, semua orang bisa. Lah kalau susahnya karena dunia tak ada harga. Sahabat mengajarkan pada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan susah yang ada harga itu kalau susahnya karena agama. Akhraja Hannad an Atha rahimahullah, diriwayatkan daripada Hannad daripada Atha rahimahullah. Qala nubitu anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, aku diberi kabar bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah bercerita, maka sana ayyaman laisa indana syai' wala indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berada di beberapa hari tak punya makanan apapun, bukan cuma di rumahku tapi juga di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, di rumah tak ada makanan, di tempat Nabi pun juga tak ada. Fa kharajtu, aku pun keluar rumah. Fa idza ana bi dinarin matruhin 'ala tariq. Tiba-tiba aku jalan-jalan menjumpai ada uang jatuh, dinar. Famakattu hunaihatan, maka aku pun terdiam beberapa saat. Kenapa diam? Mikir. Wa miru nafsi fi afdihi aw tarkihi. Aku sedang berpikir, bermusyawarah dengan diriku sendiri, ambil enggak? Thumma akhadtuhu lima bina minal jahdi. Akhirnya ujung-ujungnya aku ambil keputusan diambil saja, karena memang kami dalam kondisi susah dan kelaparan. Fa'ataitu bihi ad-dafatin, maka aku pun datangi ad-dafatin. Di dalam syarah ini diterangkan ad-dafatin, orang-orang yang mereka dagang keliling-keliling kota, membawa barang macam-macam, makanan, minuman. Zaman ini mungkin banyaknya di kampung, orang-orang dagang bawa makan, minuman. Aku pun datang membawa uang tadi kepada pedagang tadi. Fashtaraitu bihi daqiqan thumma ataitu bihi Fatimah. Kemudian aku beli makanan daqiq, tepung gandum. Selepas itu aku pulang dan aku berikan gandum itu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Faqultu i'jini waqbizi, maka aku katakan, ini tepung engkau adonkan, masak roti. Faja'alat ta'jinu, akhirnya Sayyidah Fatimah pun mengadon roti dan memasaknya. Wa inna qussataha, dan sungguh rambut perempuan yang di depan poni ya. Wa inna qussataha,
Sampai kata Sayyidina Ali, Fatimah itu masak sendiri, mengadon tepung sendiri, sampai rambut yang di ubun-ubun, poninya itu pun berjatuhan mengenai rambutnya. Orang kerja itu kan udah tidak jelas lagi. Kalau mau berhias itu mau pergi-pergi, kalau udah di dapur tidak berbentuk lagi kan. Sayyidah Fatimah pun begitu. Lah kalau putri Nabi begini, masa kita ibu-ibu perempuan yang kita memang pengikutnya malu melakukan. Sayyidah Fatimah sampai saking begitu bekerja capeknya, la tatrifu harfal jafna, sampai rambut itu pun mengenai kelopak matanya. Minal jahdil ladhi biha, karena memang dalam kondisi begitu susah kelaparan. Thumma khobazat, dia pun memasak roti. Fa'ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu. Kemudian kata Sayyidina Ali, aku pun selepas itu mendatangi Nabi dan aku memberitahukan kisahnya. Apa kisahnya tadi? Lapar, tidak ada makanan, udah susah jalan, pergi keluar rumah, nampak uang, diambil. Cerita itu diceritakan pada Nabi. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Kuluhu fa innahu rizqun razaqahumuhullahu azza wa jalla. Kata Nabi, makanlah. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian semua. Wa akhrajahul Adani an Muhammad bin Ka'b bin Al-Quradhi. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Adani daripada Muhammad bin Ka'b Al-Quradhi mutawwalan dengan kisah yang lebih panjang. Kata fil Kanz, seperti itulah diterangkan dalam kitab Kanzul Umal. Akhrajahu Abu Dawud an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu mutawwalan. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad kisah ini mutawwalan yang lebih panjang. Sedikit Bapak Ibu yang perlu kita syarah terangkan dalam kisah ini. Para ulama mengatakan bahwa kisah Sayyidina Ali berjalan, jumpa dengan uang tadi, kemudian diambil, kemudian dibeli barang, dibeli makanan. Tapi kan kita lihat tadi, sebelum ngambil kan berpikir dulu. Bukan dipakai dulu baru mikir. Mikir dulu, berpikir, ambil enggak, baik tidak, boleh enggak. Akhirnya setelah mengambil satu keputusan, ini enggak masalah, nampaknya saya ambil karena saya dalam kondisi lapar. Tapi di sini ulama menerangkan yang dibuat oleh Sayyidina Ali ini sebelum ada aturan-aturan syariat dalam agama mengenai barang-barang temuan, atau istilah kita ketahui dalam ilmu fikih namanya luqatah. Itu belum ada aturan itu. Ini masih di awal-awal. Nah, setelah ada aturan-aturan barang temuan itu ada aturannya. Tak boleh kita mengambil kecuali kita menunaikan kewajibannya. Siapa yang sudah berani ambil barang di pinggir jalan, jatuh, punya tanggung jawab harus menyampaikan pada yang berhak. Siapa yang punya tanggung jawab. Oh saya nggak tahu, serahkan pada yang punya tanggung jawab. Di negara kita mungkin ke polisi, jumpa dompet, rezeki dari Allah. Oh itu awal Islam. Waktu itu hukum agama masih berubah-ubah. Bahkan di awal-awal Islam kita tahu yang namanya khamar, arak masih halal. Apakah orang yang dengarkan kisah sahabat pernah minum arak, kemudian kita katakan boleh? Nah ini namanya nggak dengar cerita lengkap dalam Islam. Itu awal Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama mengatakan inna hadhil qissah waqa'at qabla ay yanzila hukmu ta'rifil luqatah wa aklut ta'am kana lil ittirar. Yang pertama, kisah ini mau tak mau diarahkan sebelum ada hukum luqatah. Barang temuan itu punya aturan. Di antaranya kalau Bapak Ibu buka kitab fikih nanti, kalau mau jumpa ada emas, ada perak, ada barang, mau dimanfaatkan, maka umumkan 1 tahun di setiap pojok-pojok negeri. Umumkan, pasang pengumuman sana, pasang sini. Sampai kapan? Setahun. Harus lengkap. Dari bentuknya, syaratnya, ininya diumumkan. Paling ya tentu yang inti-intinya tidak. Kalau yang ngaku orang semua. Tapi ada syarat. Setahun dulu. Kalau sudah setahun diumumkan, singkatnya nanti baru boleh dia manfaatkan, bukan memiliki, memanfaatkan. Kalau tahu-tahu setahun kemudian setelah itu ada yang ngaku dan terbukti memang hak milik dia, wajib berani tanggung jawab. Nah hukum ini panjang lebar nanti dalam kitab fikih. Yang kedua kata para ulama, tak susah juga kita memahami karena keadaan ini kata para ulama, kejadian yang
Wa aklut ta'am, makan makanan dari hasil barang seperti tadi dibuat lil ittiror, karena faktor darurat kelaparan. Ya kalau memang kondisi begitu mau bagaimana lagi? Kalau sudah sampai tingkatan ad-darurat tubihul mahdzurat, kalau sudah sampai darurat apalagi ittiror, yang dilarang pun sudah dibolehkan dalam agama. Tapi sebatas ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Kalau sudah memang darurat bukan berarti hantam-hantam semua, tidak, dipakai secukupnya yang memang sesuai dengan jumlah kadar darurat yang dia miliki. Maka kisah ini bisa kita lihat bagaimana kondisi susah yang juga kisah sama Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Akhraja Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan an Muhammad bin Ka'b bin Al-Quradi, daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, anna Aliyan radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau telah berkata, laqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inni la arbitul hajar ala batni minal ju'. Sungguh aku dengan Nabi waktu itu, wa inni la arbitul hajar, aku telah mengikat batu di perutku. Batu diganjal di perut. Kenapa? Minal ju', karena kondisi lapar. Kita beberapa pertemuan lalu sudah kita sampaikan, di zaman ini orang yang ngaku miskin pun di negeri kita, di tempat kita, sampai merasakan lapar itu sulit kita jumpai. Karena definisi lapar yang kita paham dengan lapar yang asli lapar itu beda. Kadang kita pahamnya lapar saya dari kapan tidak makan? Dari pagi. Itu puasa namanya. Dari pagi sampai sore belum makan, itu puasa. Biasa itu. Sahabat itu tidak makan berhari-hari. Lapar betul. Makan tak ada, minum pun susah jumpa. Nah jadi kondisinya memang wajar. Sampai kata Sayyidina Ali, perut itu pun diikatkan batu, diganjal, supaya sakitnya karena lapar itu agak berkurang. Hilang tidak, cuma sedikit berkurang. Wa inna shadaqata madi la tablughu arba'ina alfa dinar. Padahal kata Sayyidina Ali, padahal zakatku pada waktu itu mencapai 40.000 dinar. Miskin mereka, kata kita miskin. Tapi coba bayangkan, siapa di antara kita yang duduk di sini, gak usah lah yang duduk di sini, di Indonesia, ada yang punya zakat 40.000 dinar? Berapa kira-kira Bang Adam? 1 dinar kali 5 juta. 40.000 kali 5 juta Pak Haji, berapa? Awak lupa hitung tadi. 40.000 dikali 5 juta. Berapa Pak? 200 miliar ya? Ya. 200 miliar. Itu bukan hartanya, zakatnya. Kita bisa ngitung harta orang, bisa sedikit. Padahal biasanya kalau zaman ini, kalau zaman dulu enggak. Zaman ini bayar zakatnya banyak bohongnya. Tapi kan aslinya harta yang berputar itu bisa kita hitung. Kalau dia bayar zakat itu cuma 2,5%. Berarti hartanya bisa kan digambarkan Sayyidina Ali. 200 miliar kali sampai puluhan. Berapa Pak Haji? Kali lagi ya. Sama dengan kali 40 lagi. Enggak temakan sama kalkulator saya Bapak Ibu. Tak keluar sudah. 8E itu apa? 8 error. 8 triliun lah paling enggak. Berapa Bang Endam? Ada Bang Endam itu? 200 miliar kali 40. 8 disiko 8E. 8 error mungkin. Ya, 8 triliun. Orang yang punya harta 8 triliun Sayyidina Ali waktu itu bisa-bisanya enggak makan. Jadi kita katakan sahabat itu orang miskin. Kalaupun mereka mungkin miskin, miskinnya ikhtiari. Memang level mereka itu mau susah-susah dalam agama. Nah kita
Uang kadang di tabungan 10 juta pun tidak ada, laga hidup sudah macam orang kaya. Itu kita. Nah, sahabat tidak terbayangkan. Kita menganggap mereka, oh itu zaman dulu, zaman susah. Lah Anda zaman muda sekarang ya. Berapa uangnya? Zaman muda. Kita tahunya yang kaya itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang kita tahu kaya siapa? Sayyidina Utsman ibn Affan. Ada pernah kita dengar Sayyidina Ali kaya raya? Ya ndak kayanya 8 triliun. Kata Sayyidina Ali, sungguh aku dengan Nabi berada kami dalam satu kondisi, perut kami diganjal dengan batu. Padahal wa inna sodaqota mali latabnugu arba'ina alfa dinar. Sedekah zakat hartaku mencapai 40.000 dinar. Bukan dirham ya. Kalau nak disebut kita kali dengan dirham. Dirham kan uang perak, ini uang emas memang. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain wa inna shadaqatil yaumna arba'una alfan. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, sungguh zakatku hari ini, hari itu, enggak tahu setelahnya atau sebelumnya bisa jadi lebih banyak. Waktu susah itu padahal. Itu zakatnya adalah 40.000 dinar. Warijalur riwayatain rijalus sahih. Rijal rawi yang dalam dua kisah tadi hampir keseluruhannya sahih selain Syarik bin Abdullah An-Nafa'i wa huwa hasan, sedangkan Syarik bin Abdullah An-Nafa'i kedudukan rawinya adalah hasan, yang lain sahih. Amruhu sallallahu alaihi wasallam Umma Sulaimin radhiyallahu anha bisabri 'alal ju'. Perintah Nabi kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Wanita hebat di zaman itu. Perintah Nabi kepada Ummu Sulaim bisabri 'alal ju' agar bersabar ketika lapar. Hampir kondisi sahabat. Cuma mungkin otak kita gambarkan orangnya miskin semua. Ya itulah kita tidak tahu kondisi mereka. Bukan miskin, kaya raya. Cuma hebatnya mereka habiskan semua harta. Tapi tidak pula habis sudah. Kan kalau habis tidak bisa dizakati. Ada, cuma tidak berbentuk makanan. Akhrajat Tabarani wa Tabarani merakan an Ummi Sulaimin radhiyallahu anhu daripada Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Qala laha Rasulullah, Nabi telah memberi nasihat pada Ummu Sulaim, isbiri fa wallahi, bersabarlah engkau demi Allah, ma fi ali Muhammad syai'un maudu sab'in, bersabarlah wahai Ummu Sulaim demi Allah, keluarga Muhammad pun selama 7 hari ini tak punya makanan apa-apa. Ummu Sulaim sabar hidup. Bukan cuma kalau awak kadang ni ustaz saya, bukan siapa, suruh orang tidak amal pun. Inilah kita. Kalau Nabi sabar, kekuatan Nabi berbicara itu besar, karena Nabi setelah itu beritahu sabar. Saya pun 1 minggu tidak ada makanan. Awak sehari tidak ada makanan, tahu baik. Sabar kata Nabi. Keluarga Muhammad pun sudah 1 minggu ni tak ada makanan. Wala uqidu tahta burmatin lahu bughdhu salat. Tak pernah mengadon roti menggiling gandum itu 3 hari ini, enggak ada. Wallahi demi Allah, lau sa'altullah yaj'alu jibalatihama kullaha dhahaban la fa'ala. Bukan aku ini tak punya harta, tak bisa buat apa-apa. Kata Nabi, demi Allah, kalau aku minta pada Allah, ya Allah, jadikan seluruh gunung-gunung bukit di Tihamah ini jadi emas, Allah langsung beri. Tihamah itu mana? Tihamah itu secara umum para ulama mengatakan Tihamah itu ismun li Makkah al-Mukarramah wa ma haulaha minal aghwar. Mekah Mukarramah dan sekitarnya seluruhnya itu perbukitan yang ada itu dinamakan Tihamah. Satu Mekah. Demi Allah kata Nabi, saya susah 7 hari tidak makan, 3 hari pun kami tak pernah giling gandum. Tapi ketahuilah demi Allah, kalau aku doa minta seluruh bukit di Tihamah ini jadi emas, Allah beri. Miskin Nabi ikhtiarnya. Maka jangan heran Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin.
Memang Nabi suka kumpul dengan orang miskin, bahkan Nabi ingin dikumpulkan di akhirat dengan orang miskin. Nabi minta hidupnya dimiskinkan oleh Allah, walaupun beliau secara harta tuh kaya sebenarnya, tapi miskin ikhtiar. Susah, perlu dipelajari. Sayyidul Anbiya war Rusul, kehidupan mereka seperti ini, yang mana kita tak mampu, tapi kita perlu tahu kisah ini. Sehingga ada susah-susah sedikit itu tahanlah. Sedikit cuma, apalagi yang mau dicoba ditahan. Kalau tak tahan kita dengan sedikit susah di dunia, apa tahan kita susah di akhirat? Tak tahan dengan sedikit mujahadah, susah payah ngamalkan agama di dunia, apa tahan masuk neraka Allah? Pilihannya kan cuma itu. Maka sedikit tahan, mujahadah itu, korbankan diri, harta, agama, jalankan perintah Allah, itu yang akan menguntungkan kita besar nanti di akhirat. Ju'u Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kisah laparnya seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kisatu Sa'din radhiyallahu anhu fi hadzal bab wa dzikru annahu awwalul arab rama bisahmin fi sabilillah. Kisah laparnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beliau kita tahu yang pertama kali melemparkan anak panah di jalan Allah. Jadi kalau ada orang juang jihad zaman ini, dari zaman dulu, zaman Nabi, ikut berjuang jihad, lempar panah segala macam, pistol tak apa itu, jihad fisabilillah, semua pahala mengalir ke buku catatan amalnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama kali beliau. Jadi beliau di peperangan yang tak terlalu masyhur, namanya Ghazwa Al-Abwa, di tahun pertama Hijriah. Baru Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama Nabi mengirimkan satu pasukan yang dipimpin Ubaidah bin Al-Harith ke Abwa. Jumlah pasukannya ada 60 orang. Di antaranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tahu-tahu memang jumpa dengan pasukan Quraisy, disitulah mereka saling melempar panah. Nah, yang pertama kali siapa? Melempar panah di jalan Allah. Kalau selain jalan Allah banyak, tapi yang betul-betul fi sabilillah, itu yang berharga. Yang memulai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini beliau bagaimana kisahnya? Akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim telah meriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, Sa'din daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna qauman yusibuna dhalaful 'aish bi Makkah. Kami adalah orang-orang yang mendapati kesulitan hidup di Makkah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syiddatuhu, dan beratnya hidup di sana. Falamma asabana al-bala i'tarafna lidzalika wa maranna alaihi wa sabarna lahu. Maka ketika kami mendapatkan susah payah, bala, i'tarafna, mana i'tarafna di sini sabarna, kami pun bersabar lidzalika, karena hal itu. Wa maranna alaihi wa maranna i'tadna wa dawamna, kami pun tetap istiqomah terus amal agama, susah tetap istiqomah. Wa sabarna lahu, kami terus sabar. Wa laqad ra'aituni ma'a Rasulillah di Makkah. Aku dan Nabi waktu itu di Makkah. Farajtu minal lail abulu. Waktu itu aku dengan Nabi, tapi jalan pergi. Kenapa abulu? Buang air kecil. Buang air kecil waktu itu tidak ada tandas, tak ada toilet. Pergi menyingkir ke pojok-pojok Mekah, tempat yang agak pergi ke pinggir-pinggir hutan, cari tempat yang sepi, pergi ke sana. Wa idza ana asma bi qaqati syai tahta bauli. Ketika buang air kencing, buang air kecil, maka aku dengarkan bunyi terpaan air kencingku mengenai sesuatu benda. Kencing, yang kena kencing itu terdengar. Fa idza qit'atu jildi ba'ir. Ternyata aku tengok itu kulit ba'ir, onta yang sudah mengering. Kulit onta mengering, kalau macam kulit-kulit lain pun kalau sudah mengering macam bunyi seng lah, ada bunyi-bunyi ya diterpa air. Fa'akhadtuha faghsaltuha, aku pun ambil kulit yang kering, kulit onta kering tadi, aku ambil, aku cuci. Thumma afraqtuha, kemudian aku bakar. Fawadatuha baina hajarain, thumma astaffuha,
kemudian aku letakkan di antara dua batu, aku pukulkan sampai hancur sedikit. Kemudian masukkan ke dalam air, wa syaribtu 'alaiha minal ma, aku pun minum dengan air, faqawitu 'alaiha talatan, akhirnya ada sedikit tenaga sampai 3 hari. Ini kehidupan mereka di Mekah. Susah bahas hukum waktu itu. Apa hukumnya, itu kulit, apa itu hukum masih zaman awal Islam. Kalaupun waktu itu mungkin kita berpikir dengan kondisi nyaman kita hari ini. Bapak Ibu, ini kisah-kisah sahabat ini seperti ini. Kadang kita jumpai kisah yang jauh generasi dari sahabat pun banyak juga yang menjumpai keadaan seperti ini. Lah paling tidak kita tahu, kita kenal siapa itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kadang kita menengok hanya dalam segi kondisi kondisi senangnya hidup sahabat. Kadang kita lupa bagaimana susahnya mereka. Nah, kisah mereka seperti ini di dalam awal-awal Islam. Kemudian akhrajah Syaikhain Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. An Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, qala, sahabat Sa'ad bercerita, "Inni la awwalul Arab rama bisahmin fi sabilillah." Saya adalah orang Arab pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Wa laqad kunna nafzu ma'a Rasulillah, sungguh kami pergi berjuang jihad dengan Rasulullah. Malana ta'amun ila warakun hubla wa hadha samur, kami tak ada makanan dalam perjuangan jihad itu kecuali daun samur. Itu daun-daunan tapo itu saya pun tak tahu juga. Daun-daunan yang dimakan, tak ada makanan. Sedangkan jihad zaman ini TNI kalau gizinya kurang tak mau perang gitu. Itu kan dapat jatah makanan kesehatan dari negara itu. Dia keluarganya dapat bulanan supaya badan sehat. Tengok pasukan perangnya Nabi. Sedang jihad bukan persiapan perang, enggak, sedang perang, tak ada makanan kecuali daun-daunan. Hatta in kana ahaduna la yadha'u kama tad'u syah, sampai akhirnya kata sahabat Sa'ad, kami pun buang air besar seperti buang air besarnya kambing. Malahu khiltun, kata Fitarghib, tak ada campuran. Kotoran tuh mohon maaf, buang air besar tuh kalau makanan macam yang kita makan enak, makan nasi, itu kan bercampur airnya, akhirnya keluarlah kotoran bercampur begitu kan, karena enaknya makanan dan begitulah kondisi kita. Tapi kalau cuma makan daun, itulah jadinya kambing, berpisah deh, bulat-bulat satu-satu, tidak lengket, tak bercampur. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sampai cerita, makanan kami waktu itu daun-daun yang tak jelas itu apa nama daunnya. Saking begitu susahnya, kami pun buang air besar, tak beda dengan buang air besarnya kambing kami. Padahal sedang memperjuangkan agama Allah. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah wa Ibnu Sa'din bin Nahwihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al-Hilyah. Begitu juga Ibnu Sa'ad meriwayatkan sama persis dengan kisah di atas. Ini kisah tidak satu, tapi tadi ini riwayat Syaikhain, Imam Bukhari Muslim meriwayatkannya. Langsung kisah itu diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in. Nah, ini hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini beberapa kisah yang luar biasa, sedikit. Memang urutannya kok cerita susah aja Ustaz. Iyalah, susah-susah dulu ceritanya. Nanti kisah di depan ada kisah lain. Tapi seperti apapun, kita mendengar kisah sahabat tuh semakin kenal kita dengan agama. Sehingga kita paling tidak ada kekuatan. Dulu Nabi saja Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kisah-kisah Nabi terdahulu. Kata Allah, linutsabbita bihi fuada. Aku ceritakan pada engkau wahai Muhammad kisah Nabi terdahulu supaya engkau jauh-jauh lebih teguh lagi hatinya. Nabi saja Allah buat begitu, apa kita tak perlu mendengar kisah orang soleh? Maka untuk menegakkan, mengokohkan diri kita dengan agama istiqomah itu tak ada cara. Baca kisah Nabi, dengarkan kisah sahabat, itu akan lebih mengistiqomahkan kita dalam agama. Ini mungkin yang bisa kita baca pada malam hari ini, beberapa kisah dari kitab Hayatus Sahabah. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan semoga bisa kita ambil faedah dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.